Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Betandang Channel. Kali ini pertemuan kita akan membicarakan tentang kreativitas tari. Nah, sebelum kita lanjutkan, jika Anda berkenan, silahkan di-subscribe, like, dan komen. Sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih. Para siswa sekalian, dalam membuat karya seni tari dan menghadirkannya dalam bentuk pertunjukan, tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan. Pertanyaannya, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam membuat karya tari? Yuk, kita temukan jawabannya dengan mempelajari isi bab berikut ini. Pengertian kreativitas tari. Kreatif selalu dikaitkan dengan membuat karya. Kreativitas tari merupakan usaha membuat karya tari. Menyusun karya tari dapat memakai perbendaharaan gerak-gerak tradisi yang ada atau melalui pencarian dan pengembangan gerak yang belum terpola sebelumnya. Misalnya, melalui cara eksplorasi gerak, improvisasi gerak, dan komposisi gerak, yaitu penyusunan gerak menjadi sebuah tarian. Pengalaman dan kemampuan seseorang secara teoritis ataupun praktik dapat dijadikan bekal dalam mewujudkan kreativitas yang diwujudkan dalam karya seni. Para siswa sekalian, penciptaan tari tidak secara instan, tetapi melalui proses atau langkah-langkah yang harus ditempuh. Proses tersebut yaitu mencari ide-ide melalui eksplorasi, improvisasi, dan pembentukan komposisi. Berikutnya adalah proses kreativitas tari. Setiap orang memiliki kemampuan menjadi kreatif. Hanya saja kadar kemampuan dan intensitasnya berbeda. Namun, kreatif dapat dikembangkan melalui pendidikan dan latihan, yaitu dengan mencoba melakukan dan berlatih secara berkelanjutan. Kreativitas seseorang dapat dilihat dari hasil akhir, yaitu karya. Hasil tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti faktor lingkungan, sarana, keterampilan, intensitas, orisinalitas, dan apresiasi. Proses kreativitas tari dapat melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, eksplorasi gerak, yaitu proses berpikir, imajinasi, merasakan, dan merespon dari suatu objek yang dijadikan sebagai bahan karya seni. Eksplorasi termotivasi dari luar diri sebagai penata tari, sehingga tahap ini sangat bermanfaat. Berikutnya adalah improvisasi. Improvisasi yaitu spontanitas karena memiliki kebebasan dalam gerak yang dapat dilakukan dari gerak sederhana, kemudian dikembangkan. Improvisasi memacu kreativitas dan memberi kesadaran bahwa gerak itu bersifat ekspresif. Improvisasi dapat lahir dari gerak-gerak tertentu yang telah dipelajari dengan mengambil motif-motif atau ciri-ciri gerak yang berasal dari gerak tari daerah. Yang ketiga adalah evaluasi. Pada tahap ini dilakukan pemilihan gerak-gerak yang sesuai dengan ide garapannya. Pemilihan gerak didasarkan pada ide dasar yang meliputi tema, cerita, watak gerak, dan gerak-gerak yang menjadi ciri dari ide dasarnya. Berikutnya adalah komposisi, yaitu mengatur dan menata bagian-bagian sehingga satu dengan lainnya menjadi kesatuan yang utuh. Kebutuhan membuat komposisi lahir dari keinginan manusia untuk memberi bentuk pada apa saja yang ditemukan. Langkah-langkah melakukan spontanitas gerak juga penting, seperti spontanitas gerak dipadukan atau ditambah dengan proses pemilihan gerak, pengintegrasian gerak, dan penyatuan gerak.
Kesatuan gerak tersebut kemudian dinamakan tari atau bentuk tari. Para siswa sekalian, berikutnya adalah menyusun karya tari. Dalam menyusun karya tari, Anda harus mempunyai konsep garapan karya tari yang akan dibuat. Konsep tari tersebut mempertimbangkan unsur-unsur seperti judul karya tari. Judul tari disesuaikan dengan tema atau cerita yang dipilih, serta harus sesuai atau identik dengan tari ataupun gerak tari yang dibuat. Dengan membaca judul tari, orang lain atau penonton akan memperoleh gambaran umum tentang gerak-gerak tariannya. Sumber garapan. Sumber garapan yang dapat dijadikan pijakan antara lain auditif, kinestetik, dan ide tertulis. Auditif berasal dari hal-hal yang didengar, kinestetik berasal dari gerak yang telah diamati. Tipe tari. Tipe tari yang dapat dipakai untuk menyusun konsep garapan tari antara lain drama tari, yaitu karya tari yang mengekspresikan suatu cerita. Terdapat beberapa tokoh yang kehadirannya memiliki arti. Hubungan kausatif, misalnya cerita Malin Kundang, Mahabharata, dan lain. Yang berikutnya adalah dramatik, yaitu karya tari yang mengandung unsur cerita meskipun di dalamnya tidak menggambarkan tokoh-tokoh tertentu. Berikutnya, komik, yaitu suatu garapan tari yang bersifat komikal. Abstrak, yaitu garapan tari yang pengungkapannya tidak diekspresikan secara jelas. Model penyajian. Model penyajian bisa berupa penyajian simbolik dan representasional. Penyajian simbolik yaitu garapan tersebut pengungkapannya diekspresikan dengan simbol-simbol. Adapun penyajian representasional yaitu pengungkapannya secara jelas, baik cerita maupun tokohnya sehingga penonton mudah memahami. Konsep gerak. Dalam penggarapan tari, hindari memadukan dua macam gerak tari yang berbeda tanpa mempertimbangkan nilai keindahan. Selain itu, perhatikan juga transisi gerak dan pola lantainya secara halus. Konsep iringan. Musik atau iringan mampu menghidupkan karya tari. Materi iringan tari akan dijelaskan pada subbab berikutnya. Konsep tata teknik pentas. Tata teknik pentas menyangkut tempat pertunjukan yang akan digunakan, penataan tata letak, panggung, dekor, properti, tata lampu, dan sebagainya yang menyangkut hal-hal artistik panggung. Berikutnya adalah menampilkan karya tari dengan iringan. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya musik, dapat mengatur tempo dalam suatu gerakan, memberikan suasana dalam tarian, baik suasana sedih, gembira, tegang, maupun marah. Menari adalah menyusun gerak ritmis tubuh menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Musik dalam tari adalah suatu pola ritmis yang dapat memberikan makna, struktur, dinamika, serta kekuatan gerak tari. Ada dua macam iringan dalam tari, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Dalam bentuk eksternal, musik hadir dari luar diri penari, sedangkan internal, musik datang dari tubuh penari, misalnya dengan tepukan, vokal, dan sebagainya. Baik para siswa sekalian, O.H. Graha mengungkapkan beberapa fungsi musik dalam tari, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi irama. Irama dalam tari adalah pengatur waktu dari suatu rangkaian gerak. Dengan irama, tari dan musik saling mengisi, saling mengiringi.
Yang kedua adalah memberi ilustrasi atau gambaran suasana. Suasana atau ilustrasi dalam tari erat hubungannya dengan watak penari, terutama pada tari tradisional yang sangat memerlukan berbagai suasana. Berikutnya adalah membantu mempertegas ekspresi gerak. Dalam tarian mempunyai tekanan-tekanan gerak yang diatur oleh tenaga. Untuk mempertegas ekspresi gerak agar lebih sempurna, perlu diiringi dan atau dipertegas oleh hentakan instrumen musik sebagai pengiring tari. Yang keempat adalah rangsangan bagi penari. Sudarsono mengatakan elemen dasar tari adalah gerak dan ritme. Maka dari itu, elemen gerak dan musik adalah nada, ritme, dan melodi. Sejak zaman prasejarah sampai sekarang, tari tidak bisa dilepaskan dari musik. Musik bukan hanya sekedar pengiring tari, melainkan juga menjadi partner tari yang tidak boleh ditinggalkan. Musik memberi irama yang selaras sehingga memberikan mengatur ritme atau hitungan dan memberikan gambaran ekspresi suatu gerak. Telah dijelaskan bahwa gerak adalah bahan baku utama tari. Untuk itu, sebelum membuat sebuah karya tari, dipelajari seluk-beluk gerak. Gerak itu nantinya akan disusun menjadi tarian yang indah dipandang. Pertama-tama buatlah gerakan untuk tari tunggal. Jika dirasa sudah baik, kembangkan menjadi gerak tari berpasangan atau berkelompok. Para siswa sekalian, dalam menyajikan sebuah tarian, perhatikan dan terapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan materi gerak dan ekspresi yang akan ditarikan. Yang kedua, ketepatan gerak dengan iringan. Yang ketiga, penguasaan ruang pentas. Dan yang keempat adalah rasa percaya diri. Baik para siswa sekalian, demikianlah perjumpaan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Teruslah berkarya, teruslah berbuat, kembangkan segala potensi yang Anda miliki. Teruslah bereksplorasi. Dengan mencari, Anda akan menemukan gerak-gerak yang Anda sukai. Terima kasih dan selamat berkreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.